Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran gambar konstruksi utilitas gedung, yang mana pada hari ini kita akan belajar mengenai membuat gambar potongan dua dimensi. Untuk sebelumnya kita sudah belajar mengenai denah dan juga tapak. Lanjut kita akan membuat gambar potongan untuk selanjutnya. Nah, tujuannya yaitu dapat menerapkan prosedur pembuatan gambar potongan gedung, membuat gambar potongan gedung, yang mana nanti menggunakan aplikasi dua dimensi yaitu AutoCAD. Jadi apa sih gambar potongan itu? Gambar potongan adalah gambar yang digunakan untuk mengetahui seluruh bagian bangunan pada suatu garis pandang tertentu. Jadi tergantung arah potong kita ya. Nah, apa aja tujuan gambar potongan? Yang pertama, menggambar bagian-bagian yang tidak terlihat atau tertutup. Contohnya yaitu bahan-bahan bangunan, struktur bangunan. Nah, yang kedua, menunjukkan sistem struktur dan elemennya. Jadi misalnya nih, kita akan memotong gambar bangunan rumah satu lantai. Nah, yang mana saat kita potong akan terlihat struktur dan elemennya. Misalnya kalau rumah satu lantai, untuk fondasinya itu pakai fondasi batu kali. Namun untuk rumah dua lantai saat dipotong terlihat memakai fondasi foot flat. Jadi terlihat sistem strukturnya seperti itu. Nah, yang ketiga, konstruksi antar elemen sistem struktur. Jadi akan terlihat nih dari pembebanan bawah yaitu fondasi, lalu naik ke roof, terus ke kolom, terus ke balok, lalu ke atap. Jadi nanti terlihat di situ. Terus yang keempat, konstruksi intern elemen struktur. Yang kelima, bahan bangunan. Contohnya yaitu misalnya dalam sebuah rumah ada yang dindingnya misalnya pakai hebel atau pakai bata. Nah, itu akan terlihat nanti saat dipotongan. Bahannya menggunakan bahan bata. Yang keenam, ukuran dan satuan. Jadi nanti di potongan akan terlihat detail-detail ukuran dan satuannya seperti apa, maupun perbedaan elevasi itu sendiri. Nah, yang ketujuh, konstruksi ruangan bangunan. Lalu ada macam-macam gambar potongan. Ada 3, yaitu gambar potongan arsitektur, potongan struktur, lalu potongan detail atau prinsip. Nah, untuk potongan arsitektur biasanya ini lebih menekankan terkait dengan skalanya, lalu ukurannya, terus gambar-gambar furnitur dan warna-warna yang ditampilkan. Kalau untuk potongan struktur, dia lebih ke struktur itu sendiri, dari fondasi, roof, kolom, ring bulk, balok, dan juga atap. Di situ nanti diketahui juga bahan-bahan dari potongannya. Misalnya atap, ada yang berbahan baja, ada yang pakai kayu juga. Nah, disitu nanti ketahuan tuh memakai bahan apa dan ukurannya berapa. Nah, lalu potongan detail. Nah, biasanya potongan itu harus memenuhi syarat 2, yaitu kalau nggak memotong kamar mandi, kalau nggak memotong tangga gitu ya. Karena kenapa? Kalau memotong kamar mandi itu kan ada perbedaan elevasi. Kalau misalnya memotong tangga itu kan ada bahan yang mana untuk menyatu nih antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi perlu kita ketahui bahannya apa, seperti apa. Terus garis potongan dan zona pada gambar denah. Nah, ini syaratnya yaitu minimal terdapat 2 arah potongan. Bagian yang dipotong menggunakan garis putus-putus. Tujuan penempatan garis biasanya dia memotong atap, memotong ruang, dan memotong fondasi. Nah, ini contoh denah yang sudah ada gambar
menghias potongannya dengan garis putus-putus ya, ada yang melintang dan memanjang. Nah, untuk yang A itu kan untuk yang B ya. B itu memotong, udah memenuhi syarat memotong tangga dan kamar mandi. Lalu zona yang perlu diperhatikan. Jadi dalam potongan itu ada zona-zona yang perlu diperhatikan. Percuma kita nggak memperhatikan zona, karena kalau misalnya ruangan tamu sama ruang tidur gitu, pasti nggak ada perbedaan elevasi gitu. Makanya perlu namanya zona yang diperhatikan. Yang pertama ada kamar mandi karena perbedaan elevasi, void tangga, shaft. Biasanya shaft ini bebas gitu dari lantai atas ke bawah, tidak ada lantai sama sekali, jadi plong gitu. Biasanya shaft ini digunakan untuk sistem plumbing dan ruangan khusus. Oke, mungkin segitu aja materi kita mengenai membuat gambar potongan 2 dimensi. Ini ada quotes dari Mario Teguh, yaitu lakukan, kalau Anda sukses, Anda berbahagia, kalau Anda gagal, Anda belajar. Ya, artinya kalau kalian sudah bisa nih menggambar potongan, karena potongan ini adalah gambar paling sulit dalam dunia konstruksi gitu, karena sangat mendetail. Jadi kalau kalian udah bisa gambar, berbahagialah gitu ya. Tapi kalau misal kalian gagal, terus dicoba gitu ya, jangan menyerah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.